Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, saya senang sekali ketika bisa melihat dan bisa hadir bersama-sama untuk tujuan bagaimana kita bisa membicarakan untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan literasi. Izinkan saya untuk menyampaikan salinidia saya. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi pendidikan di bidang literasi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana peserta dalam kegiatan ini bisa memahami pentingnya peran dirinya sebagai guru dalam upaya transformasi pendidikan di bidang literasi. Indikator pencapaian kompetensinya adalah bagaimana kita bisa memahami kajian literasi, kemudian kita mampu menyusun rencana aksi sesuai dengan kajian literasi di daerah kita masing-masing. Kita akan melakukan curah pendapat terkait dengan praktik-praktik baik literasi yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing, mungkin Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ke link yang sudah dibagikan Bapak Ibu. Di sana ada link. Silakan Bapak Ibu, kita akan menuangkan pendapat kita di sana. Saya mengharapkan Bapak Ibu untuk memilih kira-kira dari 7 gerakan literasi dasar ini, literasi apa yang sudah praktikkan di dalam atau di lingkungan sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita beri tanggapan. Oke, ada Ibu Kasmauli. Ibu Kasmauli menuliskan praktik literasi dasar yang sudah terjadi di sekolah adalah praktik baca tulis. Ada, oke. Kemudian ada Ibu Mega, baca tulis juga. Bagaimana kita memasukkan 7 gerakan literasi dasar ini, nanti kita akan bercurah pendapat terkait pengalaman Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Kasmauli. Ibu bisa disampaikan pendapatnya Ibu bagaimana praktik baiknya di sekolah. Ya, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Bentuk literasi yang memang kami lakukan di sekolah itu hanya sekedar baca tulis. Artinya di sana praktik baik yang dilakukan di situ, guru atau guru wali kelas yang mendampingi mereka ketika melakukan literasi, mengajak anak-anak didik itu ketika mereka membaca sesuatu, apa yang mereka baca itu dituliskan. Ada resume, ada kesimpulan yang akan mereka ambil. Begitu, Pak. Oke, dari Ibu Kasmauli didampingi oleh wali kelas, membaca, kemudian ada membuat resume dari hasil bacaan. Kemudian kita ke Ibu Mega. Kalau di sekolah saya Pak hampir sama dengan Ibu Kasmauli, hanya saja di sini menceritakan kembali di depan teman-temannya apa yang sudah mereka baca tadi. Itu tambahannya. Dan mungkin ada beberapa yang mewakili tiap kelas untuk menyampaikan apa yang sudah dibaca. Itu di sekolah kami Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Mega, kemudian tadi ditambah siswa akan melakukan presentasi ya dari bahan yang bacaan. Kemudian Ibu Romandang. Baik Pak, di situ saya buat baca tulis, numerasi, dan digital ya Pak ya. Iya, karena sekolah kami adalah sekolah SMK, maka ada beberapa keahlian yang menuntut siswa itu harus memahami literasi dasar yang harus dimiliki. Halnya seperti dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu, bahwa baca tulis itu sudah, kemudian numerasi juga itu juga sudah, kemudian yang paling saya soroti yaitu digital, karena penggunaan digital untuk anak-anak SMK memang sangat digunakan dalam aplikasi pembelajaran, baik itu sebelum pandemi sudah kami terapkan. Terima kasih Pak. Oke, Ibu Rumondang, ada literasi baca tulis, numerasi, dan digital. Sesuai dengan karakteristik sekolahnya juga adalah sekolah kejuruan ya Ibu ya. Kemudian ada Bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi, saya persilakan Bapak menyampaikan praktik baik. Ya, kalau literasi baca tulis saya pikir sama dengan teman-teman lain. Ada jam-jam membaca, ada yang mingguan, ada yang harian sebelum memulai pembelajaran. Dengan konsep literasi sains, saya tidak tahu apakah itu termasuk konsep literasi sains, tapi di sekolah saya itu saya lihat dalam pembelajaran IPA, mereka melakukan
rekor pencatatan dalam setiap proyek yang mereka lakukan. Misalnya dalam hal pengolahan sampah-sampah, mereka ada catatannya dan itu diarsipkan, didokumentasikan. Bagi saya itu adalah bagian dari literasi sains. Terima kasih. Tentang praktik baik di bidang sains, kemudian anak-anak melakukan praktik tentang sampah, kemudian membuat catatan-catatannya. Berapa lama berubahnya, jadi apa, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Berikutnya Ibu Rugun. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kalau baca tulis menurut saya sudah jelas. Yang saya jelaskan di sini mengenai numerisasi ya Pak ya. Nah, di sekolah saya lihat guru-guru matematika itu membuat bilangan-bilangan atau papan-papan cat di mading agar memudahkan siswa itu untuk memahami pelajaran matematika. Jadi menurut saya itu adalah salah satu literasi numerasi. Kalau sains seperti yang dibilang Pak Mulyadi tadi, di sekolah saya saya lihat guru-guru IPA itu membawa anak-anak mempraktekkan IPA itu secara langsung. Bahkan mereka saya lihat disuruh membawa ikan untuk mengamati bagaimana itu kehidupan ikan itu, apa yang diperlukan sampai airnya dibawa seperti itu. Semuanya lengkap di dalam satu toples. Jadi menurut saya itu adalah literasi sains. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Rugun yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya terkait numerasi, di mana di sekolahnya membuat catatan-catatan di mading, kemudian ada pengamatan terhadap proyek ikan ya Ibu ya. Nah, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, di sini tadi saya melihat ada praktik yang sudah dilakukan, baca tulis, numerasi, sains, dan digital. Tetapi masih ada 3 literasi dasar yang belum kita sentuh atau kita bahas. Saya pengalaman Bapak Ibu di sekolah saya juga berbagi bahwasanya setiap Sabtu kami akan mengadakan senam. Nah, itu juga masuk dalam praktik baik literasi di bidang fisik. Nah, kemudian Bapak Ibu bagaimana praktik baik di bidang budaya dan finansial? Ada Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, yang berhubungan dengan finansial yang sudah kami laksanakan di sekolah, karena kebetulan kami sekolah kejuruan, maka setiap pembelajaran yang dihasilkan oleh siswa teraplikasi itu dalam bentuk barang. Ada proyek atau hasil, dan itu bisa dipasarkan apa yang sudah mereka produksi. Seperti itu, Pak. Sekolah Ibu Rumonda, mereka membuat proyek kemudian menghasilkan barang, dan itu bisa dipasarkan ya Ibu ya. Sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu ada yang bisa berbagi terkait literasi di dasar di bidang yang lain? Mungkin pada dasarnya sudah kita lakukan ini, tapi nggak ngerti masuk di literasi mana dia. Di sekolah aku pun ada sanggar tari, sanggar seni, tapi saya tidak bisa detail menjelaskan apa itu termasuk literasi kebudayaan. Pak Mulyadi di sekolahnya ada sanggar seni ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti di sana literasi tentang kebudayaan ada. Apalagi kalau misalnya sanggar seninya lebih mengutamakan pertunjukan-pertunjukan daerah. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita bahas tentang literasi tadi, ada 7 literasi, saya meminta Bapak Ibu untuk menyimpulkan terkait literasi dan bagaimana ke-7 literasi dasar ini bisa terakomodir dan dilakukan praktik baiknya di sekolah. Saya persilakan, ada Ibu Romondang. Baik Ibu Romondang, kita persilakan untuk menyampaikan. Iya. Kesimpulan yang mungkin saya tangkap dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa gerakan literasi dasar itu ada 7. Yang pertama baca tulis, 2 numerasi, 3 sains, 4 digital, 5 finansial, 6 budaya dan kewarganegaraan, 7 fisik. Semuanya ini membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran kita dan menuntun siswa berkembang, mengembangkan literasi gerakan literasi ini. Jadi wujudnya adalah kepada siswa. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, tadi kan kita sudah membahas bagaimana praktik-praktik baiknya berdasarkan 7 literasi dasar tadi untuk praktiknya di sekolah. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat konsep bagaimana praktik baik gerakan literasi tadi dengan mengakomodir
ketujuh literasi dasar tadi untuk kita bahas pada materi kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada Tatap Maya kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Pak.